Kita sering mendengar bahwa nama Sang Mesias itu Immanuel. Masalahnya, kenapa Yesus Kristus nggak pernah dipanggil Immanuel? Yesus Kristus hanya dipanggil Yeshua atau Yehoshua atau Yesus dalam bahasa Yunani. Yesus Kristus nggak pernah dipanggil Immanuel. Nah, ini bagaimana dengan nubuat yang mengatakan bahwa Sang Mesias itu namanya Immanuel, tapi Yesus nggak pernah dipanggil Immanuel? Apakah nubuat ini tidak terjadi? Nah, itulah yang menjadi perbedaan antara kita orang Indonesia ataupun orang-orang Eropa atau orang-orang Amerika menganggap nama itu sebagai panggilan. Tetapi hal ini berbeda dengan pemahaman dalam filsafat Ibrani, yang dimana nama itu bukan sekedar panggilan, tetapi nama adalah karakter itu sendiri. Memang di dalam kehidupan Yesus Kristus, Yesus dipanggil Yehoshua atau Yeshua atau Yesu bahasa Aram ya, atau Yesus dalam bahasa Yunani. Lalu bagaimana dengan nama Immanuel? Jadi Yesus yang bahasa Ibraninya Yehoshua atau Yeshua bahasa Aramnya itu artinya Tuhan Sang Penyelamat atau Adonai Sang Penyelamat. Lalu dengan makna nama Immanuel itu artinya Allah atau Elohim menyertai kita. Immanuel. Kita baca ayatnya yang dimana di sini Matius mengklaim bahwa Sang Mesias itu namanya Immanuel. Tapi dalam pikiran orang Indonesia dan pikiran orang-orang Barat, Yesus gak pernah kan dipanggil Immanuel. Lalu bagaimana kita memahami hal ini? Kita baca ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Nah, namanya Yesus jelas ya, atau Yehoshua atau Yesua bahasa Aramnya, Yehoshua bahasa Ibraninya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi nama Yesus berkaitan dengan makna menyelamatkan umat dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan Immanuel. Loh, namanya jadi dua. Oke, namanya dua. Tapi nggak pernah sekalipun orang-orang itu meneriaki Yesus itu Immanuel. Nah, Immanuel sendiri artinya Allah atau Elohim menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus atau Yehoshua bahasa Ibrani atau Yeshua bahasa Aramnya. Nah, masalahnya kita sekarang bertanya, kapan Yesus disebut Immanuel sesuai nubuat Yesaya 7 ayat 14? Kalau Yesus nggak pernah diteriaki dengan nama Immanuel, apakah artinya Yesaya 7 ayat 14 ini tidak terjadi nubuat ini? Jadi ini juga merupakan bahasan yang sudah saya tulis di laman sarapan pagi, judulnya Yesus Sang Mesias adalah Immanuel. Tapi karena mungkin orang-orang yang tidak terbiasa membaca tulisan saya, agak sedikit sulit untuk dimengerti, saya harap dengan penjelasan malam ini akan lebih mudah untuk dimengerti. Kita baca ayatnya dulu bahwa gelar atau nama Sang Mesias itu dari Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia menamakan Immanuel. Lachen yiten Adonai hu lachen ot hine ha'alma hara veyoledet ben vekarat shmo Immanuel. Tapi masalahnya, kapan Yesus disebut atau diucapkan secara verbal dengan nama Immanuel? Bagaimana kita mengerti bahwa nubuat dalam Yesaya 7 ayat 14 ini dikenapi? Dan ini dalam bahasa Yunani sebagai transliterasi dari bahasa Ibrani Immanuel. Jadi inilah yang menjadi masalah, kapan Tuhan Yesus disebut Immanuel. Untuk memahami kapan Yesus disebut sebagai Immanuel, maka kita harus belajar mengenai bagaimana cara orang Ibrani berpikir.
yaitu berpikir secara filsafat Ibrani, berpikir secara antropologi budaya Ibrani. Dalam pemikiran orang Yahudi, nama itu berhubungan dengan jiwanya. Jadi kata Ibrani Shem ini adalah bentuk konstrak. Apa itu bentuk konstrak? Bentuk konstrak itu bentuk pendek dari kata Ibrani Neshama. Neshama itu artinya jiwa atau soul. Jadi nama adalah karakter jiwa seseorang. Jadi bagi orang Ibrani, satu orang itu bisa disebut dengan banyak nama. Misalnya Raja Salomo memiliki 6 nama. Tapi Raja Salomo hanya dipanggil Salomo saja kan? Padahal dia punya 6 nama. Demikian juga Yesus. Yesus namanya banyak. Tapi dia hanya dipanggil Yesus. Immanuel itu hanya salah satu dari namanya. Nah, ingat dalam pemahaman orang Ibrani, nama Shem itu adalah Neshama. Jadi nama itu berhubungan dengan karakter jiwa si pemilik nama itu. Jadi kalau orang-orang barat itu menyebut ada proper name dan common name. Proper name itu nama pribadi dan common name itu nama secara generik. Itu pemikiran orang barat. Orang Ibrani nggak berpikir secara itu. Orang Ibrani mikirnya itu nama adalah neshama. Shem itu neshama. Namanya adalah karakter jiwanya. Maka dari sini kita dapat memahami kenapa Yesus Kristus nggak pernah disebut secara verbal di mulut. Misalnya dipanggil Immanuel, kan nggak. Yesus Kristus dipanggilnya Yehosua atau Rabi Yehosua atau Adonai atau More. Tapi dia nggak pernah disebut secara verbal Immanuel. Tapi orang Yahudi tetap menganggap bahwa apa yang tertulis dalam Yesaya 7 ayat 14 itu sudah digenapi. Kenapa sudah digenapi? Karena Immanuel yang artinya Elohim bersama kita atau Allah bersama kita, itulah karakter dari Yesus Kristus. Sampai di sini kita sudah mulai paham kan? Kenapa sih setiap pribadi itu punya nama? Nama secara umum adalah cara untuk mengidentifikasi dari salah satu pribadi dengan pribadi yang lain-lainnya. Nah, dari sini orang Barat, orang Amerika, orang Eropa itu membedakan nama itu dalam artian generic name dan proper name. Nama pribadi dan nama secara generik. Tetapi itu tidak di dalam pemikiran orang Yahudi. Dalam pemikiran orang Yahudi, nama itu mewakili karakter. Jadi satu orang bisa memiliki berbagai nama. Misalnya, ada banyak sekali contoh-contoh. Misalnya, Simeon disebut dengan nama Petros atau Keifa. Petros atau Keifa adalah pemberian nama dari Yesus Kristus yang tidak mengubah nama aslinya. Namanya tetap Simeon, Simon, ya. Tetapi kemudian Tuhan menyebut Simeon ini menjadi Keifa, batu karang yang teguh. Bahasa Yunaninya Petros. Jadi ini yang membuat perbedaan. Memang secara umum nama itu membedakan satu orang dengan yang lainnya. Tetapi terkhusus dalam pemikiran orang Yahudi, nama adalah menunjuk karakter dari si pembawa nama itu, dari pribadi itu. Nah, ini juga ada pembahasan di laman Sarapan Pagi Biblika, sebuah artikel yang saya tulis judulnya Nama Shem Studi Kata. Jadi di laman Sarapan Pagi itu seperti library untuk orang-orang yang belajar teologi. Laman ini saya dirikan sejak tahun 2002 sampai tahun ini sudah 23 tahun menjadi sumber bagi informasi-informasi kepada orang-orang yang mau belajar Alkitab dan sastra Ibrani. Jadi memang Alkitab bicara mengenai bahwa nama bicara mengenai karakter. Contohnya di mana? Anda pasti sering mendengar ayat ini dibacakan terutama pada akhir dari ibadah. Bilangan 6 ayat 24-27. Saya bacakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Demikianlah harus mereka meletakkan namaku. Nah, apa ini maksudnya namaku? Engkau meletakkan karakterku. Apa sih karakter Tuhan itu? Yang maha kasih, yang memberkati, yang penyabar. Dan banyak sekali karakter-karakter Allah dikenakan kepada kehidupan orang Israel. Maka di ayat 27 ini dikatakan demikian. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku memberkati mereka. You name it. Nama Tuhan ada banyak. El Shaddai, Allah yang menyediakan. Adonai Yireh, Allah yang melihat, Allah yang mencukupi kebutuhan. Dan banyak sekali karakter-karakter Allah yang menjadi namanya. Karena namanya adalah pribadi itu sendiri. Jadi nama di dalam Alkitab dan di dalam kehidupan orang Yahudi bicara mengenai karakter. Apa itu karakter? Neshama. Apa itu neshama? Jiwa. Jadi seseorang yang diberi nama itu biasanya memiliki jiwa dari nama itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau ngasih nama, ingat-ingat bahwa nama itu akan dibawa oleh anak kita sepanjang masa. Hendaknya nama itu menjadi karakter dari jiwa dari anak kita. Karena Shem nama berasal dari Neshama. Neshama itu juga berhubungan dengan nefesh. Apa itu nefesh? Nafas. Bahasa Indonesia nafas itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu mirip karena sister language. Karena sama-sama bahasa Semitik. Jadi kalau Anda belajar bahasa Ibrani, akan banyak sekali memiliki kemiripan-kemiripan dengan bahasa Arab. Nafas, nefesh. Nah, sama ya. Jadi nama kita terletak, nafas kita terletak, jiwa kita. Nah, misalnya nama yang dikenakan kepada salah satu putra Adam. Nah, ingat tadi nama itu apa? Shem itu neshama. Nama itu adalah karakter jiwanya. Habel itu artinya setarikan nafas atau bahasa Inggrisnya mere breath. Anda tahu mere breath? Setarikan nafas. Anda tahu berapa lama hidupnya Habel? Untuk kehidupan orang-orang pada generasi pertama, umurnya itu panjang-panjang. Kecuali Habel. Kenapa Habel? Karena Habel itu artinya setarikan nafas. Kalau ditarik, cepat pergi. Nah, makanya di antara generasi awal manusia, yang umurnya pendek hanya Habel sesuai dengan karakter namanya. Maka kemudian Habel ini diartikan sebagai kesementaraan, kefanaan. Dan itulah karakter semua manusia yang bernafas. Nafas kita nggak bisa selama-lamanya. Satu saat kita semua eventually akan mati. Nah, demikianlah kita semua menjadi Habel. Lalu bagaimana dengan nama Yesus? Bahasa Ibraninya Yehoshua dan bahasa Aramnya itu Yeshua secara pendek. Lalu bagaimana dengan nama Yehuda? Ini semua di Alkitab, nama-nama orang-orang ini memberikan karakternya masing-masing. Contoh awal ya, saya ambilkan nama Yehuda. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, maka dibukalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Jadi di sini ada sibling rivalry yang dimana Lea dan Rahel itu sama-sama bersaing untuk mendapatkan kasih sayang dari Yakub. Karena Rahel lebih dicintai, maka Lea banyak berdoa. Maka Tuhan membuka kandungannya. Kandungan perempuan, bahasa Ibraninya itu Rechem. Bahasa Arabnya Rahim. Rechem, Rahim. Dan itu berhubungan dengan rahmat, rahma. Rahma itu artinya karunia. Kenapa uterus perempuan, peranakan perempuan itu equal dengan karunia Tuhan? Karena memang Tuhan itu selalu memberikan karunia-Nya melalui uterus perempuan. Maka setiap manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu, dia adalah kasih karunia. Makanya di dalam kekristenan sangat menolak aborsi. Karena apa yang lahir dari rahim ibu itu adalah kasih karunia. Nah, karena dia banyak berdoa, maka
Mengandung pulalah ia dan melahirkan anak laki-laki, maka ia berkata sebagai pengucapan syukur, aku akan bersyukur. Bahasa Ibrani itu odeh, dari bahasa Ibrani yadah. Maka aku akan menamakan anak yang kulahirkan ini dengan Yehuda. Arti Yehuda itu dia bersyukur. Dari kata yadah. Kata yadah, yadah ini artinya mengangkat tangan. Anda tahu emotikon dalam handphone kita kalau bilang terima kasih itu emotikon kayak gimana? Mengangkat tangan seperti ini. Atau seperti ini, ya. Seperti ini atau seperti ini tuh dalam artian pengucapan syukur, mengucapkan terima kasih, mengangkat tangan. Itulah yang dilakukan oleh Lea. Dengan kelahiran jabang bayi yang dilahirkannya, dia mengucap syukur. Yadah, mengangkat tangan. Orang yang mengangkat tangan adalah orang yang bersyukur. Inilah yang dilakukan oleh Lea. Dan demikianlah kehidupan Yehuda nanti. Walaupun di dalam kehidupannya itu ada lika-liku, tapi pada akhirnya Yehuda bertobat dan pertobatannya dikenan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkenan di Yehuda ini, nanti Yehuda akan melahirkan Sang Mesias yang malam ini kita pelajari. Itulah sebabnya nanti sebelum kematian Yakub, Israel, Yakub juga dipanggil dengan nama Israel. Dalam Kejadian 49 ayat 8, dia mengatakan memberikan suatu nubuat demikian. Ya udah, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Dipuji. Orang memuji itu dengan apa? Mengangkat tangan, kan? Sesuai dengan namanya. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yang artinya pada saatnya nanti, walaupun Yehuda bukan anak sulung, tetapi nanti Yehuda yang terpilih dalam berkat kerajaan. Suku Yehuda adalah suku yang melahirkan raja-raja. Daud, Salomo, Yesus Kristus lahir dari keturunan Yehuda. Dan Yehuda diberikan simbol sebagai singa. Apa itu singa? Raja. Ya. Raja hutan itu kan singa. Anda pernah lihat singa? Singa yang di kebun binatang pun kita dapat melihat keagungan dia di antara binatang-binatang yang lainnya. Ya kan? Itulah karakter dari Yehuda yang seperti anak singa atau singa muda yang menerkam. Engkau naik sesuatu di tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ini menarik. Anda tahu, Yakub itu sangat cinta kepada Yusuf. Tapi di akhir hidupnya, dia memberikan berkat kerajaan tidak kepada Yusuf, tapi kepada Yehuda. Nah, ini misteri Tuhan. Sekarang kita akan belajar mengenai Yehoshua, nama Yehoshua. Ingat tadi nama itu apa? Bahasa Ibrani-nya Shem. Dan Shem ini berhubungan dengan Neshama. Nama berhubungan dengan karakter jiwanya. Maka kalau Yesus menyandang nama Yehoshua, apa itu artinya Yehoshua? Yehoshua berasal dari dua kata. Yang pertama adalah kata Yeho. Yeho itu adalah bentuk konstruk dari Adonai. Yod He Vav He, YHVH. Kemudian ada kata Yasha, Yeshua. Jadi Adonai saja yang menyelamatkan. Jadi di dalam nama Yehoshua terkandung nama hanya Tuhan yang menyelamatkan. Nanti Anda baca Yesaya 43 ayat 11. Anochi, Anochi Adonai. Ve'eni baladai Moshia. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain-lainnya selain daripadaku. Jadi nama Yesus mengandung apa yang ditulis dalam Yesaya 43 ayat 11. Nah, kemudian ada nama Tuhan yang namanya ini lucu. Tapi tetap dikenakan kepada Tuhan. Elkana. Apa itu kana? Kana itu cemburu. Allah namanya Allah yang pencemburu. Kenapa ini dikenakan kepada nama Allah? Karena memang demikianlah karakter Allah yang pencemburu. Apa maksud dari pencemburu ini? Tuhan akan sangat marah ketika umatnya menduakan dirinya dengan ilah-ilah lain. Kita baca Keluaran 34 ayat 14.
Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada ilah lain, karena Tuhan yang namanya, ingat, namanya cemburuan, Allah yang cemburu. Namanya Elkana. Kenapa? Karena dia cemburuan, maka namanya Elkana. Jadi jelas dalam pemikiran Ibrani nama adalah karakter bentuk dirinya. Maka kalau kita sebagai orang-orang Kristen yang menyembah Tuhan, yang kita sebut Allah kita adalah Elohim yang Esa, maka jangan pernah sekali-kali menduakan dirinya. Berapa banyak di antara kita kalau ke gereja, itu tergantung pembicara yang bicara di gerejanya. Kalau kita sudah menggantungkan pembicara yang sebagai pengkhotbah di suatu gereja, itu kita sebenarnya sudah menduakan Tuhan. Kita ke gereja nggak cari Tuhan, tapi cari pembicara. Atau cari Bapak Gembala. Atau cari figur-figur yang kita ngefan. Itu sudah menduakan Tuhan sebenarnya. Ya. Ada juga hal-hal yang lain yang dapat menduakan Tuhan. Bisa apa? Bisa gadget, bisa kan? Atau entertainment yang lain. Cucu juga bisa. Kesenangan dapat cucu, main dengan cucu terus, lupa berdoa. Nah, ini juga bisa. Makanya kita harus ingat, Allah kita Allah pencemburu, jangan pernah menduakan Tuhan. Karena nama adalah karakter dirinya. Jadi nama adalah pribadi itu sendiri. Contohnya di mana? Misalnya di sini Yesaya 30 ayat 27. Tuhan, sebenarnya di sini ini kan terjemahan. Hine Shem Adonai. Lihat nama Tuhan. Nah, nama Tuhan kok dilihat? Nama Tuhan didengar dong mestinya. Tapi di sini lihat, perhatikan nama Tuhan. Bah, nama Tuhan datang. Kok bisa sih nama Tuhan datang? Apa sih ini maksudnya? Karakter Tuhan datang dan menyatakan dirinya dari tempat yang jauh. Murkanya menyala-nyala, ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal, bibirnya penuh amarah, lidahnya seperti api yang memakan habis. Kita tadi barusan belajar apa? Karakter Tuhan Elkana, pencemburu. Dan itu menjadi karakter dirinya. Kalau namanya itu datang dan kecemburuannya datang, itulah murkanya yang menyala-nyala. Dari sini kita memahami nama bukan sekedar panggilan, tetapi nama adalah karakter dari pribadi itu sendiri. Yosua 7 ayat 9. Nama kami, Shemenu bahasa Ibraninya. Jangan engkau hapuskan nama kami di dunia ini. Kalau menghapus nama, kalau dalam pemikiran orang Barat, orang Amerika atau orang Eropa atau orang Indonesia, penghapusan nama itu kan ya udah namanya dihapus. Kali-kali mau ganti nama lain gitu kan. Tetapi di sini itu bukan yang dimaksud seperti itu. Penghapusan nama adalah penghapusan keberadaan orang itu. Maka kalau sampai Tuhan menghapus nama orang itu, artinya Tuhan membinasakan orang itu. Karena namanya adalah karakternya. Nah, ini pemikiran Ibrani. Jadi jangan kita salah kaprah lagi mengartikan nama dalam pemikiran orang Ibrani dalam filsafat Yahudi. Jadi dari sini Immanuel itu menunjuk kepada karakter dari Sang Mesias. Jadi kalau nama Immanuel tidak pernah disebut sebagai panggilan di mulut, bukan berarti Yesaya 7 ayat 14 ini tidak digenapi. Karena Immanuel ada di dalam karakter Yesus Kristus. Maka Immanuel dapat kita pahami sebagai suatu pengertian bahwa kehadiran Allah, kehadiran Elohim, akan kelihatan di dalam kelahiran anak itu sendiri. Penggenapannya ada di dalam Matius 1 ayat 23. Yang dimana Allah hadir, itulah Immanuel. Maka kelahiran Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan, itulah Immanuel. Elohim yang menyertai umatnya. Dan kita juga harus mengerti bahwa di dalam misalnya
Yesaya 9 ayat 5. Ada nama-namanya yang lain. Jadi namanya bukan Yehosua saja. Bukan plus Immanuel saja. Masih ada nama-namanya yang lain. Yaitu apa? Penasihat ajaib. Bahasa Ibraninya Peleioets. Allah yang perkasa. El Gibor. Bapa yang kekal. Afiat. Raja damai. Syar Shalom. Jadi nama Yesus ada banyak. Dan itu semua menggambarkan karakternya. Jadi sekarang kita masuk pada Yesaya 9 ayat 5 yang dimana menyebut nama-nama Sang Mesias. Sekarang kita harus mengingat nama bukan sekedar panggilan dipanggil, misalnya nama saya Rita. Teman-teman saya panggilnya Rita, Rita, Rita. Gitu. Kalau mahasiswa saya bilangnya Bu Rita, Bu Rita. Gitu kan. Jadi inilah yang ditulis dalam Yesaya 9 ayat 5 atau ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya dan karakternya. Jadi kalau kita menyebut nama sekarang itu karakter. Karakternya adalah, jiwanya adalah, seperti yang disebutkan orang, dia adalah penasihat ajaib. Peleioets. Allah yang perkasa. El Gibor. Bapa yang kekal. Afiat. Raja damai. Syar Shalom. Nah ini gelar ini yang khusus Syar Shalom ini menarik. Karena hanya Yesus saja yang dapat menggenapi nama ini. Dalam pembacaan Yesaya 9 ayat 5, ada perbedaan penafsiran. Misalnya orang-orang Yahudi menyebutkan, memandang bahwa Peleioets, El Gibor, dan Afiat ini bukan nama Sang Mesias, tetapi ini adalah nama Allah. Karena beberapa orang Yahudi mengatakan bahwa Mesias itu bukan Allah. Jadi yang cocok sebagai nama Mesias itu hanya Syar Shalom. Dan lebih spesifik lagi, beberapa orang Yahudi mengatakan Syar Shalom itu gelar bagi Hizkia. Nah ini gelar dalam pandangan orang Yahudi rabbinik yang tidak percaya Yesus Kristus adalah Sang Mesias. Tapi ada sebagian orang Yahudi yang percaya Yesus adalah Sang Mesias. Yaitu misalnya di sini dalam terjemahan Orthodox Jewish Bible. Peleioets, El Gibor, Afiat, Syar Shalom, seluruhnya adalah gelar bagi Sang Mesias. Jadi di sini ada perbedaan penafsiran. Yahudi Rabini hanya memandang Syar Shalom adalah gelar Sang Mesias, atau bahkan sebagian mereka menganggap ini gelarnya Raja Hizkia. Tetapi bagi orang Yahudi yang percaya Yesus adalah Sang Mesias, menganggap nama-nama yang tertulis dalam Yesaya 9 ayat 5 adalah nama-nama Sang Mesias atau karakter-karakter Sang Mesias. Sekarang kita akan peshat reading. Apa itu peshat reading? Peshat reading itu adalah membaca ayat secara harfiah. Ki yelet yulat lanu ben. Nitan lanu fatehi hamisra al shikmo. Vayikra shmo Peleioets El Gibor Afiat Syar Shalom. Jadi di sini Peleioets, penasihat ajaib, El Gibor, Allah yang perkasa, Afiat, Bapa yang kekal, Syar Shalom adalah gelar mulia bagi Sang Mesias, nama bagi Sang Mesias atau karakter bagi Sang Mesias. Bagi orang-orang Yahudi Mesianik menganggap ini adalah nama bagi Sang Mesias, dan ini juga terdapat di sebagian kepercayaan orang Yahudi rabbinik bahwa ini juga nama bagi Sang Mesias. Contohnya di mana? Contohnya di Targum Jonathan. Terjemahan dari Jonathan ben Uziel. Siapa itu Jonathan ben Uziel? Jonathan ben Uziel ini adalah yang umurnya itu sepantaran dengan Yesus Kristus. Dia menerjemahkan tanah Ibrani ke dalam bahasa Aramaik. Terjemahannya itu bukan cuma terjemahan biasa, tetapi juga mengandung komentari, mengandung penafsiran. Yang dimana Yesaya 9 ayat 5 adalah nama bagi Mesiha, nama bagi Mesias. Jadi di sini
Orang Yahudi kuno memandang Yesaya 9 ayat 5 adalah nama-nama Sang Mesias sama dengan yang dipercaya oleh kita orang Kristen. Dan namanya mengungkapkan sifat keilahian Sang Mesias ini. Kedekatan Allah dengan umatnya. Dan inilah seperti yang dikatakan oleh malaikat kepada perawan Maria yang suci. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dia akan dipanggil dengan nama Sang Kudus. Karena dia adalah nama Allah. Jadi untuk nama-nama Sang Mesias setidaknya kita sudah mendapatkan nama-nama Sang Mesias itu ada Immanuel, Yesaya 7 ayat 14. Kemudian ada nama lagi Peleioets, El-Gibor, Afiat, dan Syar Shalom. Nama Yesus ada banyak ternyata. Karena nama-nama itu mengungkapkan karakternya. Dan karakter-karakter ini dipandang oleh Rasul Paulus adalah nama-nama bagi inkarnasinya. Inkarnasi berasal dari bahasa Latin encarne. Dan itu equal dengan bahasa Yunani ensargi. 1 Timotius 3 ayat 15. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya di dalam daging, encarne, ensargi, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita kan keturunan dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kemudian kita mendapatkan benefit dari amanat agung sehingga di Indonesia ini kita mengenal Allah yang inkarnasi. Dan Allah yang inkarnasi, dia adalah Sang Logos seperti yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan Sang firman itu adalah Allah. Saya sangat suka ayat ini. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kata diam di sini ini kan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris juga dwell. Tapi bayangkan kata berdiam ini dalam bahasa Ibrani. Fayishkon dari kata syakan muncul kata shekinah. Nah, jadi Yohanes 1 ayat 14 adalah momen di mana Allah bersyekinah bersama dengan umatnya. Nah, jadi berbeda dengan apapun siapapun, Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi, yang kelahirannya, muatannya tidak berasal dari muatan fisik dunia. Yesus tidak diciptakan dari debu, tidak mengandung gen debunya Adam, karena gen debunya Adam itu sudah terkutuk di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 17-14. Dan bahkan Yesus Kristus tidak mewarisi gen debu Adam, gen debu dari ibunya sendiri bahkan. Karena itu Yesus Kristus lepas dari dosa waris Adam yang mewarisi karakter jahat dari Adam yang bisa berbuat jahat atau ada kecenderungan berbuat jahat, yaitu Yetzer hara. Karena Yesus tidak lahir dari benih laki-laki. Dan dari sini kita dapat melihat karakter-karakter nama Sang Mesias adalah sebenarnya nama Tuhan sendiri. Immanuel, Allah yang menyertai umatnya, Allah Immanu, bersama dengan kita Elohim. Penasihat ajaib, karakter Allah juga kan? Peleioets. Allah yang perkasa, dia memang perkasa. Karakter Allah El-Gibor. Bapa yang kekal, Afiat, Raja Damai, Syar Shalom. Dari sini maka Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 23 yang dapat menyatakan secara jelas bahwa dia adalah Sang Mesias yang dijanjikan, dan Sang Mesias itu bukan manusia secara umum, tetapi dia adalah manusia yang sudah dinubuatkan sejak Kejadian 3 ayat 15, dan dia adalah Allah sendiri yang menjadi daging, ensargi. Maka dengan sangat tegas Tuhan Yesus mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Dan kata Yesus kepada mereka,
Jika Allah adalah Bapamu dan kamu mengasihi aku, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi di sini kita sudah memahami Immanuel tidak harus dipanggil dengan secara verbal, Immanuel, Immanuel. Bukan, ya. Nama Tuhan adalah karakternya. Nama adalah karakter orang itu, pribadi itu. Maka pemenuhan nubuat Immanuel bukan ketika dia dipanggil Immanuel, bukan, ya. Tetapi karakter Immanuel ada di dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus, misalnya dalam Lukas 7 ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Allah telah melawat umatnya. Inilah Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita. Nah, di sini Yesus Kristus dikatakan nabi. Loh, mana yang benar? Yesus itu Tuhan atau nabi? Di dalam pelayanannya di bumi, dia juga memiliki karakter nabi. Dia juga mengajar, maka dia disebut sebagai rabi. Karakternya ada banyak. Jadi Yesus itu nabi apa Tuhan? Ya, dua-duanya. Dia nabi dan Tuhan. Lalu dia itu apakah Mesias? Ya, Mesias. Jadi Yesus Kristus itu ya nabi, ya Tuhan, ya Mesias. Semuanya terangkum di dalam kehidupan Yesus Kristus dalam pelayanannya di bumi. Inilah yang dinubuatkan dalam Yesaya 7 ayat 14 terpenuhi di dalam karakter Yesus Kristus dalam pelayanannya di bumi.